Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 metodologi penelitian. Kami akan menyampaikan tentang proposal kami dalam materi kali ini. Sebelumnya kita ucapkan syukur alhamdulillah dan salawat serta salam kehadirat Nabi Muhammad SAW atas berjalannya kuliah kali ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa dahulu. Al-Fatihah. Amin. Langsung saja kita mulai dengan materi tentang proposal skripsi karya dari Mbak Putri Hairidatun Nisa dengan judul Program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT dan Program Keluarga Harapan atau PKH dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, studi di Desa Gresik Putih, Kecamatan Gapuro, Kabupaten Sumeneb. Yang melatar belakanginya yaitu kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pada zaman modern ini, kebutuhan manusia semakin beragam. Hal tersebut tercermin pada tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan semakin meningkat, sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam hal menentukan mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder. Namun dari sekian banyak kebutuhan manusia, kebutuhan pangan, sandang, dan papan masih menjadi kebutuhan pokok yang mesti selalu menempati urutan atas dalam permintaan kebutuhan masyarakat. Begitupun dalam kehidupan keluarga, setidaknya 3 kebutuhan pokok primer, yakni sandang, pangan, dan papan, sudah seharusnya terpenuhi dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah juga ikut andil dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan untuk memutus rantai kemiskinan. Dalam hal ini, pemerintah berupaya membuat program-program yang mengurangi kemiskinan. Banyaknya program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan merupakan suatu kepedulian pemerintah terhadap warga negaranya. Di antara program-program yang ada adalah yang pertama, program bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program keluarga sejahtera atau PKH. Program bantuan pangan non-tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM, yaitu keluarga penerima manfaat, setiap bulannya melalui mekanisme dan elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bekerja sama dengan bank. Sedangkan program keluarga harapan atau yang sering disebut dengan PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin atau RTSM. Dan bagi keluarga, RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal dengan program Conditional Cash Transfer atau CCT atau program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan, misalnya bagi anak usia sekolah, ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan, misalnya bagi anak balita dan bagi ibu hamil. Di Sumeneb, khususnya di Desa Gresik Putih, merupakan desa yang juga menerapkan program bantuan non-tunai dan program keluarga harapan, di mana keduanya diharapkan akan menunjang hidup KPM atau keluarga penerima manfaat. BPNT atau bantuan pangan non tunai di Desa Gresik Putih terdapat 2 macam, yaitu ada
BPNT PKH, dan BPNT non-PKH, di mana jika BPNT non-PKH adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan mereka juga tidak terkategorikan dalam PKH. Sedangkan BPTN PKH adalah mereka yang menerima PKH yang secara otomatis mendapatkan pula BPNT, sehingga dengan adanya program-program tersebut diharapkan akan mewujudkan kesejahteraan dalam setiap keluarga, umumnya masyarakat luas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggali seberapa besar pengaruh program bantuan pangan non-tunai BPNT dan program keluarga harapan PKH dalam mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga di Desa Gresik Putih. Dari latar belakang tersebut, kita ketahui bahwa Mbak Rida ini mengambil piramida kebalik atau dari umum menuju ke khusus. Dari awalnya menjelaskan tentang program-program tersebut, kemudian merinci pada bantuan ini ke Desa Gresik Putih di Sumeneb gitu. Kemudian berlanjut kepada rumusan masalah. Rumusan masalah yang dicetuskan adalah yang pertama, bagaimana implementasi program bantuan pangan non-tunai dan program keluarga harapan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, bagaimana pengaruh program bantuan pangan non-tunai dan program keluarga harapan terhadap kesejahteraan dalam keluarga. Kemudian berlanjut pada tujuan penelitian. Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama, untuk memaparkan pengaplikasian program bantuan yang non-tunai dan program keluarga harapan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Poin-poin kedua adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program bantuan pangan non-tunai dan program keluarga harapan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Pada materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Indri Lestari. Silakan, Mbak. Menjelaskan tentang manfaat penelitian dan penelitian terdahulu. Yang pertama adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini yang pertama secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah khasanah keilmuan. Yang kedua, untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami program bantuan non-tunai dan program keluarga harapan. Yang terakhir, diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dan kemudian yang kedua yaitu secara praktis, sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan referensi mengenai program bantuan non-tunai dan program keluarga harapan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Di sini penulis mengambil 5 penelitian untuk dijadikan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah penelitian seseorang yang lebih dahulu memiliki tema ataupun objek yang sama oleh penulis. Adapun fungsi dari penelitian terdahulu ini yaitu sebagai acuan bagi penulis supaya tidak terjadi kesalahan ataupun objek yang sama dalam sebuah penelitian tersebut. Adapun fungsi lain yaitu sebagai menambah wawasan bagi penulis dalam penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu tersebut yang pertama, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah oleh Helvin Gultom, Paulus Kindangan, George M.V. Kawung, Universitas Samratulangi tahun 2020 yang berjudul Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT dan Program Keluarga Harapan atau PKH terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada penelitian tersebut membahas tentang bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui program yang dibuat oleh pemerintah, yaitu berupa pangan non-tunai dan program keluarga harapan. Adapun persamaannya, yaitu tentang program bantuan non-tunai dan program keluarga harapan.
Dan perbedaannya itu dari jenis penelitiannya. Di situ kan penelitiannya adalah jenis kuantitatif, sedangkan dalam penelitian yang dibuat ini itu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Selain itu ada pula perbedaan terletak pada metode analisis data. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode analisis kuantitatif dengan metode regresi berganda, sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas ini menggunakan metode analisis deskriptif. Selanjutnya yang kedua, skripsi oleh Zulbaidah, Universitas Islam Negeri Araniri tahun 2021 yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan program BPNT di Gampong Blang Oi, Kecamatan Meurasa, Kota Banda Aceh, serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program BPNT di Gampong Blang Oi, Kecamatan Meurasa, Kota Banda Aceh. Adapun persamaannya yaitu menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, juga dalam teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan perbedaannya yaitu penelitian tersebut hanya mengambil tema bantuan pangan non-tunai, sedangkan dalam penelitian yang dibuat ini mengambil 2 program pemerintah yaitu BPNT dan PKH. Selain itu juga ada letak perbedaan yaitu fokus dalam hanya sebagaimana kebijakan dari BPNT, sedangkan dalam penelitian yang akan dibuat ini fokus pada bagaimana bantuan pangan non-tunai dan program keluarga harapan dalam mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga. Yang ketiga yaitu skripsi oleh Norma Tridiana Putri, Universitas Negeri Semarang tahun 2020 yang berjudul Program Keluarga Harapan dalam Menunjang Pendidikan Anak Usia Sekolah di Kecamatan tentang program Keluarga Harapan yang merupakan salah satu program pemerintah Indonesia dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan yang salah satu tujuannya itu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin pada bidang pendidikan. Adapun persamaannya yaitu penelitian lapangan atau empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif juga dalam teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan perbedaannya yaitu hanya mengambil tema program Keluarga Harapan, sedangkan dalam penelitian yang dibuat ini mengambil 2 program pemerintah, yaitu PKH dan BPNT. Selain itu, perbedaan dari penelitian ini juga fokus pada penelitian. Jika dalam penelitian tersebut lebih mengarah pada program Keluarga Harapan dalam hal pendidikan, sedangkan penelitian yang akan dibuat oleh penulis ini berkaitan dalam keluarga, baik itu kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan, dan lainnya yang menyangkut kehidupan dalam keluarga. Nah, yang keempat ini skripsi oleh Muhammad Iqbal, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2018 yang berjudul Peranan Pemerintah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Jambi. Nah, dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi atau menanggulangi kemiskinan di Kota Jambi, serta kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi atau menanggulangi kemiskinan tersebut. Nah, persamaan penelitian terdahulu tersebut adalah terletak pada jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan atau empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif juga dalam teknik pengumpulan data, dan juga dalam penelitian tersebut membahas peranan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan atau kata lain untuk membuat masyarakat lebih sejahtera. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas secara umum tentang peranan pemerintah, maka dalam penelitian yang akan dibuat ini akan menjelaskan secara khusus peranan pemerintah dengan adanya program yang dibentuk yaitu PK Kesejahteraan dalam Keluarga.
Yang terakhir, skripsi oleh Musakar Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2019 yang berjudul Strategi Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kecamatan Kabu, Kabupaten Bone. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang strategi program Keluarga Harapan atau PKH, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan strategi program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun persamaannya yaitu penelitian lapangan empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif juga dalam teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun perbedaannya yaitu hanya mengambil tema program Keluarga Harapan atau PKH, sedangkan dalam penelitian yang dibuat ini mengambil program pemerintah, yaitu ada juga program BPNT atau program bantuan pangan non tunai. Selain itu, perbedaan dari penelitian ini adalah jika penelitian tersebut lebih menekankan program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pendidikan, maka dalam penelitian yang akan dibuat ini lebih menekankan pada aspek kekeluargaannya. Kemudian yang saya jelaskan. Dari penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini penelitian sebelumnya, walaupun memiliki objek dan tema penelitian yang sama, serta tempat penelitian yang berbeda. Adapun penulis sendiri mengkaji tentang program bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga studi di Desa Gresik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya tentang kerangka teori. Nah, kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang menjadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dan yang pertama yaitu tentang konsep program bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Nah, program bantuan pangan non-tunai merupakan upaya reformasi program subsidi Rasta yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden untuk meningkatkan efektivitas dan ketetapan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Nah, penyaluran BBNT ini dilakukan secara bertahap mulai tahun 2017. Dan penyaluran BPNT melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu dan penarikan bantuan, yang pada akhirnya penyaluran BPNT ini diharapkan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan. Dan untuk mewujudkan pelaksanaan BPNT ini yang sejalan dengan tujuannya, maka disusun pedoman pelaksanaan yang menguraikan bisnis proses dan tahapan pelaksanaan program yang terdiri dari koordinasi persiapan pelaksanaan, sosialisasi dan edukasi, pendaftaran, penyaluran dan pemanfaatan bantuan, serta pengendalian dan pengaduan. Dan selanjutnya yaitu dasar hukum BPNT. Nah, terdapat beberapa dasar hukum diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dan untuk manfaatnya di sini program BPNT adalah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, pemberian gizi yang lebih seimbang kepada KPM, dan meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerima bantuan bagi KPM. Nah, dan juga memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, serta untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sini BPNT juga memiliki beberapa prinsip utama, diantaranya yaitu untuk memudahkan KPM
untuk menjangkau, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan, serta tempat membeli sesuai dengan preferensi. Selanjutnya, mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan meningkatkan penghasilan dengan melayani KPM. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM. Dan juga e-warung dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal. Selanjutnya yaitu tentang konsep program keluarga harapan. Nah, PKH atau program keluarga harapan ini terfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, program PKH ini merupakan program yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya masalah kemiskinan. Nah, PKH ini juga berfokus pada dua komponen, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dan tujuannya adalah meningkatkan tarif hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan kesehatan dan kesejahteraan sosial, dan juga meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan sosial, dan juga mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM. Dan untuk kriteria penerima manfaat, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada komponen kesehatan, yaitu ada ibu hamil, nifas menyusui, atau anak usia dini. Dan yang kedua ada komponen pendidikan, di mana kriteria penerima PKH ini yaitu anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar dengan menempuh tingkat pendidikan SD atau MI sederajat sampai SMA. Dan yang ketiga, komponen kesejahteraan sosial, yaitu ada orang yang lanjut usia serta penyandang disabilitas berat. Selanjutnya yaitu tentang konsep kesejahteraan keluarga. Nah, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat serta lingkungan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Di antaranya yaitu ada faktor ekonomi, di mana adanya kemiskinan yang dialami oleh keluarga akan menghambat upaya peningkatan pengembangan sumber daya yang dimiliki keluarga, yang pada gilirannya akan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kemiskinan perlu dilakukan pendekatan yang efektif. Yang kedua ada faktor budaya, di mana kualitas kesejahteraan keluarga juga ditandai pula dengan adanya kemantapan budaya yang dicerminkan dalam penghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nah, kemantapan budaya ini dimaksudkan untuk menetralisir akibat dari adanya penetrasi budaya luar. Nah, adanya kemantapan budaya diharapkan akan mampu memperkokoh keluarga dalam melaksanakan fungsinya. Dan juga ada faktor teknologi dan juga faktor kehidupan beragama serta faktor kepastian hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemerhati ini. Melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang metode penelitian. Dalam hal mendapatkan data yang akurat, lengkap, dan objektif, penulis menyusun proposal ini menggunakan
penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang merupakan sistem penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dalam hal ini, peneliti akan mengambil keterangan langsung dari masyarakat Desa Gresik Putih yang terlibat dalam program bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan, baik itu meliputi pengurus, BPNT, dan PHK desa, keluarga yang bersangkutan, serta bagaimana program BPNT dan PHK menjadi program yang dapat mensejahterakan kehidupan dalam keluarga. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Penelitian ini juga dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya, sebagaimana terjadi langsung di masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menentukan fakta dalam masyarakat terkait BPNT dan PKH. Yang ketiga yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Gresik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Penulis memilih penelitian ini di lokasi ini karena penulis melihat adanya program BPNT dan PHK menjadi salah satu program yang cukup menolong dalam hal kesejahteraan keluarga. Di samping itu juga masih cukup banyak keluarga di Desa Gresik Putih yang kurang mampu dalam masalah perekonomian. Yang keempat yaitu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama data primer. Data yang didapatkan melalui wawancara dengan pihak atau informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu 2 informan dari pengurus BPNT dan PKH di Desa Gresik Putih dan 5 informan dari KPM, keluarga penerima manfaat. Yang kedua yaitu data sekunder, merupakan data pendukung dari data primer, yang mana data ini berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu metode pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan di lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode dan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu wawancara. Dalam hal ini, sasaran penelitian ialah pengurus program BPNT dan PKH di Desa Gresik Putih dan Bapak Lani sebagai agen di warung penyalur BPNT, serta juga 5 keluarga penerima manfaat. Yang kedua yaitu observasi. Metode ini digunakan penulis untuk melihat langsung lokasi penelitian serta mengungkap fakta yang terjadi pada lokasi penelitian. Ketiga yaitu dokumentasi. Mengumpulkan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang keenam yaitu metode pengolahan data. Di dalam metode pengolahan data dijelaskan prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pengolahan data melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu editing atau pemeriksaan data, di mana penulis akan mempersiapkan data-data yang telah dikumpulkan dari kelengkapan jawaban, kejelasan, kesesuaian, dan relevansinya. Yang kedua yaitu klasifikasi, di mana dalam tahapan klasifikasi ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang didapatkan baik berupa data primer ataupun data sekunder, serta melakukan pengelompokan jenis dari data tersebut guna menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Yang ketiga yaitu verifikasi. Upaya untuk mencocokkan data yang sudah didapatkan terkait program BPNT dan PKH yang ada di Gresik Putih, serta meninjau bagaimana implementasi program tersebut dalam masyarakat, serta bagaimana dampaknya bagi kesejahteraan keluarga. Yang keempat yaitu analisis. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis deskriptif, kualitatif, di mana penulis berupaya untuk menyampaikan hasil penelitian ini dalam bentuk deskripsi atau memberikan gambaran pada pembaca dan menjelaskan secara jelas mungkin data yang sudah diperoleh. Kelima yaitu kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap terakhir, di mana diistilahkan sebagai di mana proses pengolahan data yang terdiri dari 4 proses sebelumnya, yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, dan analisis. Yang terakhir yaitu sistematika penulisan.
Sistematika penulisan ini digunakan untuk mempermudah atau mengetahui pembahasan yang terdapat dalam penelitian. Karenanya perlu kiranya untuk ditemukan sistematika penulisan, kerangka pedoman penulisan penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pada bab 1. Bab 1 berisi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yang menjelaskan mengenai tema tentang program bantuan pangan non-tunai BPNT dan program keluarga harapan PKH dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga studi di Desa Gresik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Setelah itu ada rumusan masalah. Yang dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu tentang implementasi program bantuan pangan non-tunai dan program keluarga harapan. Dan yang kedua mengenai pengaruh program bantuan pangan non-tunai dan program keluarga harapan terhadap kesejahteraan dalam keluarga. Setelah itu ada tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 berisi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik itu dari objek ataupun tema yang diambil. Selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu metode penelitian empiris. Kedua, pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Yang ketiga, lokasi penelitian yaitu di Desa Gresik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Yang keempat yaitu jenis dan sumber data yang dilakukan, yaitu data primer dan sekunder. Kelima, metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan yang terakhir, tentang pengolahan, di mana penulis akan menggunakan metode pengolahan data melalui beberapa tahap, yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Selanjutnya yaitu bab 4. Bab 4 menjelaskan mengenai pembahasan dalam penelitian mengenai implementasi program bantuan pangan non-tunai BPNT dan program keluarga harapan PKH serta pengaruh program bantuan pangan non-tunai dan program terhadap kesejahteraan dalam keluarga. Yang terakhir yaitu bab 5 yang berisi kesimpulan dan saran terkait program bantuan pangan non-tunai dan program keluarga harapan terhadap kesejahteraan dalam keluarga. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.